Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidhur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 101211025 dari kelas C4 Manajemen. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama. Baik, di sini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama ada ma'rifatullah, ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Yang kedua ada ma'rifatullah al-manawi min ma'rifatullah. Dan yang ketiga ada ma'rifatullah at-thoriq ila ma'rifatullah. Dan yang terakhir ada ma'rifatullah al-adilah ala wujudillah. Masuki materi yang pertama yaitu ma'rifatullah, ahamiyatu ma'rifatullah, yaitu tentang pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal urgensi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada al-madu atau pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jathiyah surat ke-45 ayat 36 yang artinya, maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Dan yang kedua ada pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu terdapat dalil nakli, harus didukung kuatul dalil atau dalil-dalil yang kuat, dan yang kedua ada dalil akli atau nas yang tertulis dalam kitab akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli atau akal logika yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah alam semesta. Dan yang ketiganya ada dalil fitri atau fitrah naluri sunatullah. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172 mengisyaratkan tentang penciptaan manusia di atas fitrah atau naluri tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada karena ma'rifatullah, mengenal, mengetahui dan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan as-thimar atau buah, hasil atau pengaruh di dalam jiwa, yakni raf'ul imani wa taqwa, meningkatnya iman dan takwa. Selanjutnya, keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadikan jalan bagi manusia mendapatkan berbagai karunia di dunia, yaitu at-tumaninah atau ketenangan, al-amnu atau rasa aman, al-nuriyah atau kemerdekaan, al-barakat atau keberkahan, dan yang terakhir ada al-hayu thayyibah atau kehidupan yang baik. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadikan jalan bagi manusia mendapatkan berbagai karunia di akhirat. Yang pertama ada dukhulul jannah atau dimasukkan ke dalam surga, dan yang kedua ada mardotilah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki materi yang kedua yaitu ma'rifatullah al-manawi min ma'rifatullah. Yang pertama ada maradus syahwat atau sifat yang berasal dari penyakit syahwat, yaitu ada al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, kasratul ma'asli atau banyak melakukan perbuatan maksiat, az-zulmu atau kezaliman, al-kizbu atau kedustaan. Untuk mengobati penyakit syahwat adalah mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada mardus syubhad, yaitu ada al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, al-irtiyab atau keraguan-raguan, al-inhirab atau penyimpangan, yang terakhir ada al-ghaflah atau kelalaian. Maka dari itu untuk mengobati penyakit ini adalah dengan mencari ilmu. Masuki materi yang ketiga yaitu ada ma'rifatullah at-thoriq ila ma'rifatullah, menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menampilkan kewujudan zatnya yang maha hebat di depan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk, bahkan selagi boleh nampak dengan mata kepala kita. Di sini ada ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyentuh berbagai aspek termasuk jalan-jalan kepada ma'rifatullah. Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Dan ayat kauniyah adalah ayat atau tanda wujud sekelilingnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benda, kejadian, peristiwa dan sebagainya. Quran surat Fussilat ayat 53. Manusia diciptakan dengan membawa fitrah. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 30.
yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Memasuki materi yang terakhir, ada ma'rifatullah al-adillah ala wujudillah. Terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama ada dalil fitrah, adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak diungkapkan di dalam Al-Quran. Bagaimanapun manusia umumnya mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada dalil indra, atau dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuhi oleh indra. Dan yang ketiga ada dalil akli, adalah dalil yang berasaskan akal. Yang keempat ada dalil nakli, yang berdasarkan kepada nas-nas. Dan yang kelima ada dalil sejarah, dalil kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diambil dari peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi. Yang terakhir adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua dalil di atas itu berfungsi menguatkan pandangan kita terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasa menundukkan kita sendiri di hadapan keagungan ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.